You are the cause of my euphoria. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delviani dari Tadris Biologi 4A. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang fertilisasi. Nah, sebelumnya fertilisasi itu untuk pengertiannya itu disebut dengan pembuahan atau oosigami. Nah, pembuahan tersebut terjadi pada ovum. Di dalam pengertian pembuahan itu sendiri, pembuahan adalah suatu peristiwa bersatunya inti sel sperma dengan ovum. Peristiwa tersebut juga berlangsung ke dalam kandung lembaga di dalam bakal biji. Pembuahan tersebut juga dapat diartikan sebagai bersatunya sperma dan sel ovum atau sel telur. Kemudian fertilisasi juga disebut dengan proses peleburan spermatozoon dan sel telur yang meliputi inti atau genom dan sitoplasma. Fertilisasi juga mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina, yang akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Secara embriologi, fertilisasi merupakan pemasukan faktor-faktor kreditas pejantan ke ovum dan melibatkan penggabungan sitoplasma dan bahan nukleus. Fertilisasi ini diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametosis, yaitu proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis pada jantan dan pembentukan ovum atau oogenesis pada betina. Setelah proses fertilisasi berlangsung, dilanjutkan dengan proses embriogenesis yang meliputi pembelahan zigot, blastulasi, grastula, dan neurulasi, serta proses akhir yaitu organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh jenis fertilisasi. Proses pembentukan organ-organ tubuh. Nah, pada jenis fertilisasi terdapat ada dua, yaitu pembuahan di luar tubuh atau fertilisasi eksternal, serta juga pembuahan di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Nah, fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh adalah suatu proses pembuahan ovum oleh sel sperma yang pembuahannya itu tersebut terjadi di luar tubuh suatu organisme tersebut, contohnya kata dan ikan. Kemudian yang kedua ada fertilisasi internal atau pembuahan di dalam tubuh, adalah suatu proses pembuahan ovum oleh sel sperma yang pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh suatu organisme. Dan proses fertilisasi diawali juga dengan proses pembentukan gamet pada jantan disebut dengan spermatogenesis, dan pada betina oogenesis yang menghasilkan jantan spermatozoa dan yang betina itu ovum. Nah, spermatogenesis berlangsung di dalam testis pada bagian tubulus semiferus, sedangkan oogenesis itu di dalam ovarium. Nah, ada fase-fase dalam fertilisasi. Yang pertama itu fase persiapan. Nah, ada fase persiapan ini. Proses pertama dari fertilisasi itu adanya minat seksual pada manusia yang sangat kompleks yang melibatkan berbagai faktor psikologis. Ada dua jenis respons seksual secara psikologis yang terjadi pada manusia, yaitu yang pertama vancomyceti dan myotinia. Nah, vancomyceti ini pengisian jaringan dengan darah, sedangkan myotonia itu peningkatan tegangan otot. Kedua respon inilah yang nantinya akan menyebabkan vagina dan penis siap untuk hubungan seksual. Pada pria, vancomyceti ini menyebabkan perubahan bentuk dari penis yang disebabkan terisinya pembuluh darah pada penis, yang pada akhirnya akan menyebabkan kontraksi yang disebut dengan ereksi.
Nah, ereksi diatur oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf parasimpatis ini merangsang pembuluh darah untuk melebar sehingga volume yang masuk ke penis itu meningkat, sedangkan saraf simpatis merangsang untuk penyempitan pembuluh darah sehingga darah yang masuk ke penis itu menurun. Kemudian pada perempuan itu respon seksualnya dapat berupa vagokongesti dan juga myotonia. Nah, respon vagokongesti ini menyebabkan ereksi pada klitoris ya, dan menyebabkan labia mayor dan minor menjadi mengembang sehingga penis bisa masuk. Respon myotonia pada perempuan dapat berupa ereksi pada puting susu. Kemudian fase persiapan sperma dan fase persiapan ovum. Pada persiapan sperma, pada sperma laki-laki itu dibentuk dari tubul semivirus yang terdapat pada bagian testis yang dibungkus oleh skrotum. Selanjutnya, sperma dari tubulus semivirus ini disalurkan ke saluran yang menggulung yang disebut dengan epididymis. Pada manusia, sperma memerlukan waktu kurang lebih 3 minggu untuk melewati saluran epididymis yang panjangnya hampir 6 meter. Selama perjalanan melewati epididymis ini, sperma mengalami pematangan dan menjadi motil. Kemudian setelah dari epididymis, sperma akan disalurkan ke saluran yang bernama vas deferens. Sebelum sperma disalurkan ke uretra, 3 kelenjar yang akan menjalani tugasnya yaitu vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar-kelenjar beuretra. 3 kelenjar tersebut membantu dalam pembentukan cairan semen. Vesikula seminalis menyumbangkan sekitar 60% dari cairan semen. Cairan dari vesikula seminalis ini bersifat kental, agak kekuningan dan bersifat basah. Cairan yang dihasilkan vesikula seminalis ini mengandung mukus, gula fruktosa, enzim pengumpal, dan prostaglandin. Kemudian kelenjar prostat mensekresikan cairannya itu langsung ke uretra. Nah, cairan yang dihasilkan itu bersifat encer dan mirip susu, mengandung enzim antikolagen dan sitrat, salah satu nutrien dari sperma. Nah, kemudian kelenjar beuretra ini menghasilkan mukus jernih yang berfungsi untuk menetralkan asam urin yang tersisa pada uretra. Nah, kemudian kita lanjut pada fase ovum. Fase persiapan ovum yang dihasilkan dari tahap oogenesis dari ovarium akan dikeluarkan menuju oviduk. Ovum yang dikeluarkan oleh ovarium akan ditangkap oleh fibria bagian dari tuba falopi. Selanjutnya, ovum yang telah dibawa akan disalurkan oleh silia pada tuba falopi untuk disalurkan ke bagian ampula thymus dan itu siap untuk dibuahi. Fase fertilisasi yang selanjutnya itu setelah persiapan, maka adanya pertemuan antara sel sperma dan sel telur atau sel ovum, dan pada pertemuan itu terjadilah fertilisasi pembuahan yang menghasilkan zigot. Nah, zigot akan melaksanakan atau melakukan pembelahan sel yang kita sebut dengan cleavage. Nah, zigot ini yang telah mengalami pembelahan selanjutnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui tahap-tahap pembelahan seperti gastrulasi dan organogenesis. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.